anak-anak, apa kabar hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa, yes, 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 ya. Sudah lama dan Miss Sulam kangen sekali kepada kalian ya. Pagi hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita sapa Tuhan Yesus dengan pujian selamat pagi Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, Miss Sulam undang bersama-sama memuji Tuhan ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Kita berdoa ya anak-anak ya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami bersuka cita karena kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan menyenangkan hati-Mu melalui pujian dan nanti pun kami akan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami siap beribadah kepada-Mu. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan memuji Tuhan ya. Kalau kita ingin bertumbuh, kita harus rajin baca kitab suci, kita juga harus berdoa setiap hari. Oleh sebab itu, Miss Sulam mengajak kalian ya untuk memuji Tuhan bersama-sama. Apa pujiannya kali ini? Baca kitab suci, doa tiap hari. Mari bersama Miss Sulam memuji Tuhan ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baik anak-anak, saatnya kita akan mendengar firman Tuhan ya. Namun sebelumnya, Misulan mengajak kalian untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat pagi ini kami sudah memuji Engkau. Saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati hati kami supaya firman Tuhan yang kami dengar tertanam dan kami menjadi anak-anak yang tumbuh dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah anak-anak yang dikasihi Tuhan, saatnya kita mendengar firman Tuhan ya. Misulan mengajak kalian untuk membaca kitab suci di dalam kitab Kejadian ya. Buka Alkitabmu ya. Kejadian 45 ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Nah anak-anak, firman Tuhan yang dibacakan oleh Misulan pagi hari ini ya, itu adalah kisah tentang Yusuf. Siapa yang tahu? Ya Misulan bertanya nih, siapa yang tahu ayahnya Yusuf? Iya, ya, ayah Yusuf adalah Yakub ya. Yakub memiliki berapa anak? Kira-kira, ayo. Dalam firman Tuhan sudah diceritakan ya. Ayah Yusuf bernama Yakub, dia memiliki 12 anak laki-laki dan 1 perempuan. Dengar dengan baik firman Tuhan pagi hari ini ya. Anak-anak, diceritakan di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan pada pagi hari ini Misulan beri judul Tuhan memiliki rencana yang indah dalam hidupmu. Nah anak-anak, sebelum Misulan melanjutkan firman Tuhan ya pada pagi hari ini, Misulan ingin bertanya, siapa yang mau diberikan kado? Kadonya misalnya boneka, mobil-mobilan, HP, atau PlayStation. Nah, kalau kalian diberi kado, bagaimana perasaanmu? Senang atau sedih? Ya, tentu senang bukan? Tetapi Misulan ingin ingatkan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini bahwa Tuhan ingin memberi kado lebih daripada HP, lebih daripada boneka, lebih daripada mobil-mobilan atau PlayStation. Apa itu kado dari Tuhan? Kado dari Tuhan itu adalah berupa rencananya yang digenapi dalam hidupmu. Melalui firman Tuhan yang akan Misulan jelaskan ya. Dengar dengan baik. Anak-anak, kalian tentu tahu ya cerita tentang Yusuf. Bagaimana Yusuf diperlakukan oleh kakak-kakaknya, saudara-saudaranya. Dia dibenci ya. Dia diperlakukan tidak adil. Bahkan dia dibuang ke dalam sumur. Mengapa kakak-kakaknya membenci dia? Ada iri hati di dalam hati kakak-kakaknya karena Yusuf adalah anak kesayangan dari ayahnya. Walaupun Yusuf diperlakukan tidak adil oleh kakak-kakaknya, tetapi dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Hati Yusuf dipenuhi dengan kasih dan dia yakin dan percaya ada rencana yang indah dalam hidupnya yang akan dinyatakan oleh Tuhan kepada dia. Nah anak-anak, Yusuf pada waktu dibuang oleh kakak-kakaknya ke dalam sumur dan dijual kepada orang yang ada di Mesir, tentu hatinya sangat sedih ya. Tentu hatinya sangat sedih karena berpisah dari saudara-saudaranya, karena berpisah dari ayah dan ibunya, tetapi dia tidak membalas. Dia tetap sabar menanti rencana Tuhan. Bahkan anak-anak, dia pernah difitnah ya.
Pada waktu di Mesir dia pernah difitnah oleh siapa? Oleh majikannya, ya, sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara, ya. Tetapi kembali lagi Yusuf dengan sabar menanti rencana Tuhan dalam hidupnya hingga suatu saat, ya, dia menjadi orang yang sangat terkenal di Mesir. Dia menjadi penguasa di Mesir. Dan pada saat itu anak-anak, ya, terjadi kelaparan di mana-mana, ya kan? Dan apa yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya? Kakak-kakaknya datang ke Mesir, anak-anak. Ya, dia beli gandum di sana. Dan di situ Yusuf bertemu dengan kakak-kakaknya. Dia tidak membalas kejahatan kakaknya, tetapi memberkati kakak-kakaknya. Ya, kakak-kakaknya diberikan gandum dan apa yang ia perlukan pada saat itu. Itu anak-anak, ya. Yusuf senantiasa menyerahkan dirinya kepada Tuhan dengan sabar menanti rancangan Tuhan terjadi dalam hidupnya. Kalau Yusuf diberkati oleh Tuhan dan dia sabar menanti janji Tuhan dan rencana Tuhan digenapi dalam hidup Yusuf, rencana Tuhan juga akan digenapi di dalam hidupmu. Tuhan punya rencana kepada semua manusia, ya anak-anak. Tuhan punya rencana kepada hidupmu, ya, masing-masing kalian saat ini yang menyaksikan tayangan ini. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Sekarang mari katakan, Tuhan punya rencana dalam hidupku. Dan rencana Tuhan itu indah. Amin anak-anak? Amin. Nah anak-anak, mungkin kamu katakan kamu pernah sedih, ya kan? Kamu pernah khawatir. Kamu pernah tidak memiliki harapan, tetapi mulai sekarang Misulan ingatkan bahwa di dalam Yesus ada harapan, ada rencana yang indah, ya. Rencana manusia itu sangat terbatas, ya, tetapi rencana Tuhan itu lebih indah. Rencana Tuhan lebih sempurna di dalam hidupmu, ya. Rencana Tuhan itu rencana yang baik. Oleh sebab itu anak-anak, sabarlah dan yakinlah bahwa masa depanmu ada di dalam Tuhan. Dan mulai sekarang ini, mari Misulan mengajak kalian semua, ya, untuk menaruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus Allah yang maha baik, Tuhan Yesus Allah yang penuh kasih, yang memiliki rencana indah buat hidupmu, ya. Dan yang menjawab segala sesuatunya adalah Tuhan. Ya anak-anak, ya. Demikian firman Tuhan yang Misulan sampaikan. Mulai hari ini belajar untuk menatap masa depanmu dan menggantungkan masa depanmu hanya kepada Tuhan, karena Tuhan memiliki rencana yang sempurna dalam hidupmu. Oleh sebab itu, mari kita terus bersyukur dan memuji Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami yakin dan percaya dalam hidup kami ada rencana indah yang Tuhan berikan dan Tuhan akan nyatakan jika kami bersabar dan menaruh harapan kami kepadamu. Saat ini Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami percayakan harapan kami kepadamu. Kami percayakan hidup kami kepadamu. Karena kami yakin dan percaya Engkau senantiasa beserta dengan kami. Kami berdoa untuk papa dan mama kami. Kami berdoa untuk kakek dan nenek kami. Orang-orang yang ada di sekeliling kami. Miss dan mister kami. Berkatilah mereka dengan kasih-Mu ya Tuhan. Biarlah harapan mereka jelas ada di dalam tangan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan menjadi bagian dalam hidup kami. Berkatilah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Lalukan kami orang-orang yang menaruh harapan kepadamu dari Tuhan corona. Kami percaya perlindungan itu menjadi bagian dalam hidup kami. Karena kami memiliki Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara kehidupan kami. Kami menyerahkan sekolah kami SD Immanuel ke dalam tangan-Mu. Berkatilah sekolah kami dengan berkat yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, ini seru doa kami. Jadikan kami anak yang berpengharapan.
kepada Tuhan, karena rencanamu indah bagiku. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian anak-anak, ibadah kita pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan. Dadah, Tuhan memberkati.